Suiher Fabric atau yang biasa dikenal dengan Pabrik Gula Kelampok dibangun pada tahun 1889. Dipimpin oleh administrator yang bernama Jacobus Franciscus de Ruyter de Wild. Beliau lahir di kota Utrecht, provinsi terkecil di negara Belanda. Beliau lahir pada 25 Mei tahun 1851 dan meninggal di Kelampok tanggal 7 Juli tahun 1904. Akan tetapi, belum ada sumber yang pasti di mana beliau dimakamkan. Dulunya, pabrik ini memiliki perkebunan yang luas, mulai dari Kecamatan Purwonegoro, Mandiraja, Kelampok, Susukan, Somagede, hingga ke selatan Banyumas. Bahkan perusahaan ini juga membangun jembatan rel lori. Kereta lori yaitu seperti gerobak yang ditarik oleh lokomotif. Dan kereta lori ini memang umumnya digunakan untuk mengangkut debu pada musim giling tiba. Jadi, dulu rel lori ini dibangun di atas Sungai Serayu untuk mengambil debu dari daerah Rakit, Panaruban, Bukateja, dan juga Kemangkon. Jadi latar belakang dibangunnya pabrik ini berawal dari dibangunnya pabrik gula di Kalibagor, Banyumas, yang dioperasikan pada tahun 1839. Dan pabrik gula di Kalibagor ini berhasil menjadi pionir pabrik gula di Karesidenan, Banyumas. Pada tahun 1929, setelah berhentinya Perang Dunia yang pertama, tahun 1914 hingga 1918, muncul dampak ekonomi yang sangat hebat di seluruh dunia, terutama pada negara-negara jajahan yang dijadikan sebagai susu perah, di mana produksi ekspor mengalami overproduksi, sehingga komoditas menjadi sangat murah, sehingga merugikan pengusaha-pengusaha. Di Jawa khususnya adalah NHM. Sehingga pada tahun 1933, perusahaan berhenti beroperasi dan dengan usulan Dewan NHM, Pabrik Gula Kelampok atau Suiher Fabric pada tanggal 21 September 1936 resmi dilikuidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Potret Banjarnegara Channel bersama saya Budi Wahyu. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu bangunan yang cukup legendaris dan cukup bersejarah khususnya di Kabupaten Banjarnegara, yaitu Pabrik Gula Kelampok atau Suiher Fabric dulu dikenalnya seperti itu. Untuk penampakannya seperti ini. Ayo Mas, monggo. Mohon maaf, ini di luar dari rencana. Tadi rencananya mau masuk tapi pintunya dikunci. Jadi cukup dari sini saja untuk masuk dalam ini. Untuk gedung ini sendiri yaitu ruang administrasinya ya. Untuk pabriknya sendiri itu nanti ada di sebelahnya. Dan sekarang sudah dioperasikan untuk sebagai pabrik semen seperti itu ya. Ini untuk bangunan administratifnya ini di sini nih. Untuk bangunannya kayaknya yang di sebelah sana nggak terawat itu Mas. Ya. Udah banyak yang rusak. Jendelanya juga udah banyak yang keropos. Teman-teman, ini sudah ada di BLK Kelampok, yaitu Balai Pelatihan Kerja dan Training. Ini bangunannya itu kemungkinan masih bangunan zaman kolonial ini kalau dilihat-lihat. Ya, ini penampakan dalamnya, dalam BLKP-nya. Ini kemungkinan bangunannya ini masih bangunan bersejarah ya Mas.
lokasi kejuruan keramik ini, Mas. Yusewu dengan Bapak siapa, Pak? Paino. Pak Paino. Pak Paino aslinya mana, Pak? Gumulem Kulon. Oh, Gumulem Kulon. Sampun ngetos gedung niki kawit kapan, Pak? Enten gedung niki. Itu sih mboten ngertos asal mulane. Cuma niku berita sing tersebar. Nggih. Ini kan sing nguasani kan Lanja. Oh, nggih. Beritanya itu Lanja. Lah niki Itu ada bangunan yang masih dulu yang ada di sebelah kantor pos. Itu masih bangunan zaman Belanda itu. kantor pos juga bangunan lantai nggih, Pak? Iya, bukan. Kalau kantor posnya bukan, tapi yang ikut BLK itu di sebelah baratnya kantor pos itu kan ada bangunan. Yang pabrik bukan, Pak? Bukan yang pabrik kan ini. Oh Semen, iya. yang itu masih di sebelah timurnya lagi. Oh. Pokoknya sebelahnya kantor pos lah. Sini kantor pos, yang sebelah sini itu bangunan zaman Belanda itu katanya itu dulu. Tapi Maksudnya, kantor posnya bangunannya Kantor- mirip-mirip kata sini nggih, Pak? kantor posnya sih enggak. Tapi bangunannya bener mirip-mirip ya. Nah, bangun kantor posnya bukan. Hmm. Sudah milik Indonesia yang bangun. Kalau yang sebelahnya itu memang katanya orang sini itu bangunan zaman Belanda itu. Termasuk niki bilih nggih, Pak? Ya, ini juga semuanya itu masih zaman Belanda yang bangun. Awet nggih, Pak? Kawat, konstruksinya juga nggak pakai kawat nih, nggak ada kawatnya, cuma bata. Bata Merah. tapi kali semen buatan, Pak? Iya. Cuma kan kawetannya luar biasa memang sih. Ya kalau zaman sekarang ya nggak bisa lah, nggak pakai kawat itu jelas retak. Retak ya, Pak. Tapi kalau begitu, entah saya tidak tahu itu pakai apa, tapi kok awetnya itu luar biasa. Yang situ aja yang di sebelahnya barat kantor pos itu kan ini temboknya udah pada retak, tapi kok batanya ya juga masih lengketnya itu masih luar biasa loh. Oh nggih ya, Pak. Iya. Kurlepane tok sing niku nggih. Atap-atapnya itu masih pakai genteng yang zaman dulu, bukan yang sekarang. Kalau ini kayunya masih dulu apa udah Masih- pergantian, Pak? Masih dulu. Ini kalau itu kayunya kayu apa nih, Pak? Ya sekitar jati lah. Jati nggih, Pak. Ya jati. Kalau dulu itu Tapi rata-rata jati. jati udah berapa tahun masih kuat aja, Pak? Ini udah puluhan tahun, bukan cuma 10-20, bahkan bisa sampai 40 Rat- tahunan. Iya ya. Yang situ lah, yang di kantor pos itu jati semua. Perbedaannya jati zaman dulu sama zaman sekarang Ya gimana, kalau Pak? zaman dulu kan itu betul-betul jatinya jati tua. Kalau sekarang kan kadang-kadang yang kebanyakan itu modelnya itu diwarnai lah. Oh iya ya. Mungkin bentuknya sih jati, tapi kayunya entah itu kayu jati entah kayu apa. Ya kalau sekarang kan ada itu kayu apa yang bisa dibentuk jadi jati lah. Ada. Main Akasia itu. di pewarnaan ya, Pak, biasanya ya. Akasia yang daunnya lebar itu bisa dibentuk jadi jati. Palsuan lah. Luar biasa nih, Pak. Ya, rata-rata itu zaman dulu. Oke, begitu ya, Pak. Ngapunten ganggu niki. Tidak apa-apa. Dilanjutkan monggo. Pekerjaan sudah selesai. Ya udah selesai. Sudah selesai. Udah mau duhur ya. Istirahat. Nggih, monggo, Pak. Ya. Matur nuwun parang. Ya. Assalamualaikum. Ya teman-teman, kita sudah menemui satu bangunan lagi yang cukup tua. Mungkin ini dulunya rumah mungkin. Yuk kita coba masuk ke dalamnya kayak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi ini sudah tidak keurus ini. Ini genteng-gentengnya mungkin juga masih genteng dahulu. Untuk ininya apa? Kusen dan jendelanya ini tadi
hasil wawancara dengan bapak yang tadi itu dari kayu jati. Dan ini usianya udah puluhan tahun, mungkin berapa tahun kurang paham ya. Ini mungkin dulunya dapur lah ya. Dapur. Ya di sini ada sumur tuanya. Kesini Mas, nggak apa-apa. Ini ada sumurnya, mungkin sudah tidak aktif. Ini dapurnya ya, luas ya. Jadi bangunan zaman dulu itu kokoh-kokoh teman-teman. Ini walaupun apa namanya, yang luarnya sudah lapuk, tapi batanya masih bagus dan masih kuat. Ya seperti itu. Jangan lama-lama di sini. Ya. Sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.